Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga tetap sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu narkoba. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengertian narkoba. Saat ini, narkoba itu tidak hanya dipakai oleh para preman atau berandalan saja, namun juga sudah marak, sudah merebak ke berbagai kalangan, wanita, anak-anak, pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, artis, semuanya ada pemakai narkoba. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Narkoba itu ada apanya sih? Kok sampai segala generasi, segala kalangan bisa menjadi pecandunya? Nah, sebelum kita bahas itu, kita harus tahu apa sih sebenarnya narkoba itu. Narkoba itu populer dengan kependekan dari narkotika dan obat berbahaya. Padahal yang sebenarnya narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkoba ini tidak selamanya berbahaya. Tidak semua jenis narkoba berbahaya. Bahkan banyak jenis-jenis narkoba itu yang bermanfaat besar bagi kedokteran. Misalnya saat tindakan operasi pembedahan itu membutuhkan obat bius. Nah, obat bius yang digunakan ini juga jenis dari narkotika. Lalu ada lagi misalnya orang yang stres, gangguan jiwa, depresi, itu biasanya disuntikan, diberikan obat-obat dari golongan psikotropika agar dia bisa sembuh. Nah, dengan demikian sikap-sikap anti narkoba, sikap-sikap mengharamkan narkoba, sikap-sikap memerangi narkoba itu salah. Karena kan narkoba ada juga yang bermanfaat. Kok diperangi? Yang diperangi itu bukan narkobanya, melainkan penyalahgunaannya. Gitu. Oke, tadi kan dikatakan narkoba itu menjadi menyerang berbagai kalangan. Ada artis, pejabat, dan lain sebagainya itu. Kok bisa sih? Bisa. Kenapa? Karena narkoba itu mempunyai 3 sifat. Nah, berbeda dengan obat-obat yang lain. Meskipun narkoba juga obat, berbeda sama obat-obat yang pusing atau obat yang lain, itu beda. Narkoba itu punya 3 sifat, dan sifat ini jahat. 3 sifat jahat narkoba yang menjadikan pemakainya agar menjadi budak setianya. Apa itu 3 sifat itu? Yang pertama adalah habitual. Sifat yang pertama, sifat jahat narkoba yang pertama adalah habitual. Apa itu habitual? Habitual ini membuat pemakainya menjadi akan selalu teringat, terbayang, terkenang, sehingga lama-lama kalau nggak pakai itu rindu. Nah, kalau udah pernah pakai narkoba, karena narkoba punya sifat habitual, itu si penggunanya akan merasakan rindu. Yang kedua, yang pertama habitual tadi, yang kedua sifat jahatnya adalah adiktif. Apa itu adiktif? Adiktif adalah sifat narkoba yang menjadikan pemakainya terpaksa memakai narkoba secara terus-menerus dan tidak bisa menghentikannya. Kenapa? Karena kalau berhenti, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Jadi, si pemakainya itu akan terus memakai. Karena kalau nggak pakai, sakit. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat narkoba, sifat jahat narkoba yang ketiga, yaitu toleran.
Apa maksudnya? Sifatnya toleran. Jadi narkoba itu membuat tubuh si pemakai itu menyesuaikan diri dengan narkoba itu, sehingga tubuhnya sama narkobanya menyatu. Nah, akhirnya menyatu, lama lama semakin menuntut, si tubuhnya itu menuntut untuk dosis yang lebih besar. Semakin lama semakin dosis yang lebih besar, sehingga lama-kelamaan bisa mengakibatkan overdosis. Sifat inilah yang menjadikan banyak pemakai narkoba yang kita ketahui di berita-berita itu banyak yang menderita atau mengalami overdosis dan kematian itu. Ya, 3 sifat ini. Kenapa narkoba harus dijauhi? Karena punya 3 sifat jahat ini. Nah, umumnya pemakai narkoba itu mengalami kerusakan di organ tubuhnya, misalnya paru-parunya, jantung, ginjal, hati, bahkan otaknya pun mengalami kerusakan, sehingga timbullah penyakit-penyakit. Karena jantungnya rusak, akhirnya berpenyakit jantung. Karena hatinya rusak, karena hepatitis, dan sebagainya. Nah, selain mengalami gangguan kesehatan, juga si pemakai narkoba itu akan mengalami gangguan psikis, gangguan mental, bahkan moral. Ya. Gangguan psikis jelas. Si pemakai narkoba itu biasanya akan dirundung masalah kecemasan, kebingungan, kemudian susah konsentrasi, psikis, turunnya kesadaran, psikis. Terus juga masalah mental dan moral. Banyak di berita-berita kita sering melihat atau mendengar ada perampokan, ada pencurian, ada pembunuhan yang melakukan siapa? Ternyata di bawah pengaruh narkoba. Kenapa? Karena si pengguna narkoba ini kan selalu butuh narkoba. Kalau enggak nanti sakit karena punya sifat adiktif tadi itu. Kalau enggak makan narkoba sakit. Sehingga kalau enggak punya uang, pengen beli, harus beli, ya menghalalkan segala cara, mencuri lah, merampok, nah, seperti itu. Jadi yang rusak itu bukan hanya tubuhnya, psikisnya, bahkan moral dan mentalnya juga rusak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dalam dunia narkoba itu unik. Ada bahasa-bahasa tertentu mereka, istilah-istilah yang hanya mereka yang tahu. Salah satunya mungkin ada mereka menyebut BD. Apa itu BD? BD itu ternyata adalah bandar. Kemudian ada lagi istilah sakau. Sakau itu menyebut mereka yang merasakan sakit karena tidak mengonsumsi narkoba. Dikatakan sakau. Terus ada lagi makau. Makau itu istilah bagi mereka saat mengkonsumsi narkoba, itu namanya makau. Kemudian ada ngebong, ada cimeng, dan sebagainya. Banyak sekali istilah-istilah itu dan selalu berkembang terus. Nah, oke. Maka dari itu, kita sebagai generasi-generasi sehat, generasi-generasi harapan bangsa, marilah kita jaga diri kita, jaga anak kita, jaga saudara kita, jaga keluarga kita, biar jangan sampai mencoba-coba narkoba. Mencoba aja jangan. Biar jangan sampai mencoba narkoba. Karena narkoba itu karena tadi punya 3 sifat jahat itu. Sehingga kalau sekali mencoba akan menjadi pecandu. Nah, kalau misal kita melihat atau menemukan atau mendengar ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, orang di sekitar kita kok menjadi pecandu narkoba, jangan dijauhi. Rangkul dia, berilah semangat biar tidak tertekan, karena mungkin saja dia pengen sembuh. Kalau dijauhi, nanti dia semakin tertekan. Nah, seharusnya kita dekati, kita semangati, kita ajak dia rehabilitasi ke BNN misalnya. Nah, nanti semoga dengan kita dekati itu mereka bisa selamat
dari narkoba tadi. Akhirul kalam, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.